Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Imade Siwianto, seorang guru ASN P3K yang bertugas di salah satu sekolah kecil di Dataran Dumoga, yaitu SMP Negeri Satap Werdiagung. SMP Negeri Satap Werdiagung merupakan sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit serta lokasi yang terpencil, di mana situasi ini diakibatkan karena terputusnya jalan utama ke Werdiagung, induk, utara, dan selatan, sehingga mengakibatkan sedikitnya siswa, tercermin dari PPDB tahun ini yang hanya 11 peserta didik baru, di mana semua berasal dari Werdiagung Timur. Situasi selanjutnya dihadapkan dengan jaringan internet yang buruk, tidak adanya proyektor, komputer, Chromebook dalam menunjang pembelajaran berbasis digital. Begitupun dengan mata pelajaran IPA yang saya ampu dan mengharuskan untuk praktek, di mana gedung laboratorium yang ada di sekolah tersebut sama sekali tidak memiliki peralatan lab, sehingga saya sebagai guru IPA harus berpikir keras, baik itu meminjam alat atau merancang praktikum dengan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Dari situasi dan tantangan tersebut, saya mencari solusi agar siswa dapat mengasah skill digital sekaligus sainsnya yang saya tuangkan ke dalam judul Implementasi Pembelajaran IPA, Kombinasi Praktikum, Kuis, dan Aplikasi Canva dalam menunjang hasil belajar peserta didik. Langkah-langkah aksi yang dilakukan terkait dalam menghadapi tantangan tersebut dilakukan selama 2 pertemuan. Jadi dalam pembelajaran kali ini Pertemuan pertama, tahap 1, pembukaan. Boleh. 5 menit pertama, murid dibiasakan untuk memulai pelajaran dengan memberi salam, berdoa, dan menyanyikan lagu daerah. Sebelum Iraga melajah, Iraga lakar berdoa terlebih dahulu. Tahap 2, melatih skill digital. 25 menit berikutnya, murid diajarkan cara membuat poster yang memuat materi esensial menggunakan aplikasi Canva, di mana hasilnya akan digunakan pada pertemuan berikutnya. Jadi kegiatan belajar hari ini, pertama Pak Guru lakar mengasesmen diagnostik seberapa nawang tentang sistem peredaran darah. Ngidang? Oke. Tahap 3, asesmen diagnosis sekaligus pretest. 15 menit terakhir, guru melakukan pretest yang bertujuan mendiagnosis peserta didik dengan memberikan 10 soal berkaitan materi yang telah diedit pada aplikasi Canva dan akan diberikan pada pertemuan berikut. Ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kognitif siswa serta memetakan kemampuan siswa agar metode tutur sebaya bisa tercapai dengan sempurna. Pertemuan kedua, tahap 1, pembukaan. 5 menit pertama, murid dibiasakan untuk memulai pelajaran dengan memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu daerah atau nasional, dan so today kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diundang untuk berdiri semua. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Sudah, terakhir. Tahap 2, menjelaskan konsep. 15 menit berikutnya, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dibarengi dengan menjelaskan materi esensial dari sistem peredaran darah. Apa lagi, ada yang tahu? Darah kotor. Nah, itu banyak bakterinya. Yang akan melawan itu virus, bakteri, segala macam kuman itu namanya leukosit. Tahap 3, pemetaan kelompok. Selama 5 menit, peserta didik yang berjumlah 11 orang dibagi per kelompok berjumlah 2 orang yang mengacu pada asesmen diagnosis, di mana yang berkemampuan di atas rata-rata dikelompokkan dengan peserta didik yang berkemampuan masih di bawah. Tahap 4, praktikum.
Setelah kelompok terbentuk, 35 menit ke depan dilaksanakan praktikum dengan memberi kebebasan siswa memegang alat namun dibantu guru agar tercipta suasana trial and error sehingga ilmu dapat dikuasai dengan sempurna. Ulang berapa tadi? 120/60. Oke. Tahap 5. Pembelajaran tutor sebaya. 10 menit berikutnya, guru memberikan materi esensial yang telah didesain murid dan digunakan untuk pembelajaran tutor sebaya, di mana siswa akan bertanya materi tadi kepada teman sebelahnya dan ketika jawabannya salah akan bergantian hingga materi tersebut terserap penuh kepada dua siswa tersebut. Tahap 6. Asesmen lisan berbasis kuis. Kalau penyakit kelainan leukosit. Leukemia. Mia. Oke, betul. Kalau penyakit darah tinggi nama lainnya. Darah tinggi. Oke, kakak. Darah tinggi nama lainnya? Hipertensi, betul. Kalau darah rendah? Hipotensi, betul. Kalau fungsi jantung? Fungsi jantung memompa darah untuk ke seluruh tubuh. Memompa darah ke tubuh. Kalau fungsi pembuluh darah? Menyalurkan darah ke Seluruh tubuh. seluruh tubuh. Oke. Kalau pembuluh darah yang berwarna biru namanya? Vena. Vena. Oke. Kalau pembuluh darah yang warna merah namanya? Yang warna merah. Oke, belakang. Yang berwarna merah namanya? Apriler. Salah. Yang berwarna merah namanya? Arteri. Arteri, betul. Kalau warna ungu namanya? Dampak dan hasil. Pertama, terlatihnya kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi desain grafis atau Canva, serta terasahnya kemampuan sains dalam menggunakan tensimeter analog pada praktek pembelajaran sistem peredaran darah. Kedua, siswa lebih antusias ketika asesmen dilakukan dengan model kuis dibandingkan model tulisan. Dan ketiga, siswa lebih terbuka dalam bertanya dan berekspresi ketika pembelajaran menggunakan model tutor sebaya dibandingkan bertanya langsung kepada guru. Terakhir, hasil belajar menunjukkan hal positif dikarenakan dari 11 orang yang mengikuti kuis, 7 diantaranya mampu menjawab dengan lugas dan benar, sehingga tinggal dikombinasikan dengan pembelajaran diferensiasi ke depannya. Itulah inovasi pembelajaran yang telah saya paparkan. Dengan harapan pemerataan pendidikan bisa segera terakselerasikan dengan cepat dan tepat, sehingga amanat Undang-Undang Dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bisa segera tercapai. Akhir kata, saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya dalam video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, Sadu, Sadu. Rahayu. Terima kasih.